Jika tidak bisa membujukmu, aku akan bergabung. Rudy adalah orang yang baik hati, tapi dia bukan malaikat. Masalah 9 tahun yang lalu, dia tidak mungkin tidak merasa apa-apa. Sudah bagus dia tidak memperburuk keadaan dan mencela mereka. Memuji mereka, tidak mungkin terjadi. Sekarang Damar sudah berhasil membersihkan nama dia sendiri dan mereka sekeluarga sudah dapat hidup dengan damai, tanpa perlu memedulikan pendapat orang lain yang menyebut Damar sebagai penjahat. Sudah saatnya mereka hidup lebih baik. Seperti ini saja sudah cukup. Sanak saudara, orang yang mendorong kita masuk ke dalam jurang seperti mereka, masih punya hak untuk disebut saudara. 9 tahun yang lalu tidak bersuara sama sekali, masih termasuk saudara. Kenapa saat Nita memperlakukan mereka dengan semena-mena, mereka tidak memutuskan hubungan dengan Nita? Semuanya karena 9 tahun yang lalu, di saat mereka sedang kesulitan, Nita mengulurkan tangan dan membantu mereka. Sehingga tidak memutuskan hubungan dengan Nita walaupun Damar mengalami kejadian seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh keluarga Ardiansyah? Makanya Rudy memutuskan untuk tidak membantu mereka. Tentu dia juga tidak memilih untuk memperburuk hal ini. Menjelek-jelekan mereka di depan Binar sudah menjadi batas terakhir yang dapat dia lakukan. Tentang hidup matinya keluarga Ardiansyah, itu semua tergantung pada takdir mereka sendiri. Rudy dan Jeffrey sudah selesai berdiskusi tapi Damar masih belum mengetahui hasilnya. Damar sudah memberikan kuasa untuk Rudy mengambil keputusan. Asalkan Rudy mengatakannya, Binar akan langsung melakukannya. Kalau Rudy tidak mengatakan apa-apa, Binar juga tahu harus melakukan apa. Di saat ini, Damar keluar dari ruangan lalu mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon ke Lilia. Dengan cepat, Lilia mengangkat telepon. Second sudah bangun. Sudah, ujar Damar dengan tenang. Berikan alamat Sean Dempsey padaku. Dia muncul di kota LH. Kamu pasti tahu informasi tentang dia. Lilia terdiam beberapa saat. Sepertinya Second sudah memberitahukan semuanya padamu. Karena itu jangan membujukku, ujar Damar pelan. Kematian Tata, luka yang diterima Second, harus ada yang bertanggung jawab untuk hal ini. Aku akan membunuh Sean Dempsey. Damar, aku tidak akan membujukmu. Tapi aku ingin kamu memikirkan akibatnya. Kami di sini bukannya tidak ingin melakukan apa-apa, hanya saja tidak ada bukti. Second bilang dia melihat dengan jelas tapi itu sebatas kata-katanya sendiri. Tidak ada bukti sama sekali. Lilia menghela napas orang yang berani menyentuh anggota keluarga Dempsey pasti akan menyebabkan kerusuhan dalam Night Watcher. Bagaimanapun dia adalah penerima pertama Starsin. Kalau kamu turun tangan, aku juga punya medali Starsin. Ujar Damar sambil tersenyum dingin. Lagi pula, aku tidak akan menyebabkan masalah untuk Night Watcher. Orang yang tahu aku kembali ke Night Watcher tidaklah banyak. Dan lagi, Night Watcher tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Kalaupun mereka tahu, aku akan mengumumkan aku keluar dari Night Watcher. Damar, jangan bertindak gegabah. Mendengar Damar akan meninggalkan Night Watcher, nada suara Lilia langsung berubah tinggi. Aku sudah mengatakannya tadi, orang yang menyebabkan kematian Tata dan luka Talia harus bertanggung jawab. Jawab Damar tenang, aku tidak peduli siapa orang itu. Aku sekarang mau membunuh dia. Walaupun kamu tidak mau memberikan alamatnya kepadaku, aku akan mencarinya sendiri. Walaupun harus mengobrak-abrik seluruh kota LH, aku tetap akan membunuhnya. Kalau aku tidak menemukannya di sini, aku bisa ke negara O dan membunuh Perrin Dempsey. Lilia terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia membuka mulutnya dengan perlahan, kembali dengan nada bicara yang dingin. Kamu tunggu di bawah, aku akan segera kembali. Selesai mengatakan itu, dia melanjutkan, sama sepertimu, kematian Tata merupakan pukulan besar dalam hatiku. Kalau aku tidak bisa membujukmu, aku akan bergabung denganmu. Kita pergi bersama. Damar tercengang. Saat dia bermaksud menjawab, Lilia langsung memutuskan telepon tanpa memberi kesempatan untuk Damar mengatakan apapun. Damar berdiri di depan pintu, menunggu Lilia dengan tenang. Setelah beberapa saat, sebuah kendaraan berhenti di depannya. Di dalamnya, Nidia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang biasa digunakan. Sedangkan Lilia duduk di kursi pengemudi masih menggunakan seragam Night Watcher, sekujur tubuh berwarna hitam, menunjukkan lekuk tubuhnya yang sangat menggoda. Perlahan pintu mobil terbuka. Nidia melompat keluar dari dalam mobil sambil mengatakan, aku akan menjaga Kak Talia. Orang itu dapat membuat Second terluka sampai seperti ini. Kalian harus berhati-hati. Damar mengangguk mengerti, lalu menaiki kursi penumpang di sebelah Lilia. Lilia terlihat tenang, lalu mengatakan pelan, di kursi belakang ada tak bernama dan pembelah udara. Damar tercengang kaget, kamu membawa pedangku kemari. Kalau Eden datang, kamu tidak mungkin bertarung dengannya tanpa senjata, ujar Lilia tenang, seragam juga ada. Kamu pindah ke kursi belakang dan ganti baju.
Damar merenung sejenak kemudian mengangguk setuju. Damar berpindah ke kursi belakang. Lilia menjalankan mobilnya sementara Damar mengganti pakaiannya. Setelah selesai, Damar memanjat ke kursi depan. Memang lebih nyaman kalau memakai seragam Night Watcher, ujar Damar sambil tersenyum. Nanti ingat pakai topengnya dengan baik, ujar Lilia mengingatkan. Anggota Night Watcher umumnya tidak pernah memperlihatkan wajah mereka. Sehingga saat menjalankan tugas mereka membawa topeng mereka masing-masing. Mereka hanya memperlihatkan mata mereka dan tidak pernah memperlihatkan wajah. Aku masih ingat dengan aturan kita, ujar Damar sambil tersenyum. Setelah itu dia melihat ke Lilia lalu mengatakan, kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa pergi sendiri. Jangan banyak bicara, ujar Lilia tenang. Kota LH, arah tenggara, di pinggiran kota, di belakang hutan, terdapat villa yang sangat mewah. Di dalam villa itu, lampu menyala terang. Di dalam, seorang pria parubaya berambut pirang sedang duduk dengan santai. Tangan kanannya memegang gelas berisi anggur merah. Di depan orang itu, duduk seorang yang berjubah serba hitam yang mengangkat salah satu kakinya. Sean Dempsey tersenyum manis lalu berkata, Pak Saveri, kira-kira kapan kamu akan bertindak? Setelah kamu bertindak, aku bisa pulang dengan lancar. Aku tidak ingin tinggal lebih lama di tempat menyeramkan seperti ini. Rasanya wanita itu akan datang membunuhku. Tidak perlu khawatir, demi Audrey. Sekarang ini banyak anggota Night Watcher yang berkumpul di sini. Lagi pula Eden sudah pernah bilang, mantan Zero yang dulu juga ada di kota LH. Kita tidak tahu wajahnya seperti apa. Kalau bertindak sekarang, ada resiko yang besar. Pria berjubah hitam itu dengan pelan menjawab. Karena kamu ada di sini, aku sama sekali tidak merasa takut, ujar Sean. Sekarang ini ada Red Lotus, ada keluarga Dempsey, dan juga Anda dan pria misterius yang bergabung. Tuhan sudah memberikan berkah untuk kita. Pria di seberangnya tersenyum kecil tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, telinga pria itu bergerak. Dia mengangkat gelas anggur lalu berjalan ke atas sambil berkata, ada yang datang. Sepertinya orang dari Night Watcher datang untuk interogasi. Kamu urus sendiri. Tenang saja, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku, ujar Sean dengan santai. Pria parubaya itu naik ke lantai atas. Dengan cepat terdengar suara ketukan pintu. Sean berjalan ke arah suara kemudian membuka pintu. Di seberang pintu, Damar dan Lilia berdiri di depan. Lilia tidak mengenakan topeng, matanya yang indah melihat lurus ke arah Sean. Oh, Dokter Lilia, tidak disangka kamu datang menemuiku secara langsung. Suatu kehormatan bagiku. Ayo masuk. Sean jelas mengenal Lilia. Bagaimanapun dia adalah orang Night Watcher. Dan tentu saja dia tentu tidak memedulikan Damar. Dia menganggap Damar sebagai orang Night Watcher biasa yang dibawa oleh Lilia. Dia tidak tahu, Damar adalah dewa kematian. Orang yang melukai Second adalah kamu, kan? Setelah masuk Lilia langsung bertanya pada Sean. Sean mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dia ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalasnya. Omong-omong, Second dari Night Watcher ternyata sangat tidak beradab. Kelihatannya kemampuan kalian semakin menurun. Dulu ada Eden dan Zero yang dulu, si Damar. Semua adalah orang-orang yang membuat dunia bawah tanah ketakutan. Kamu harus memberikan penjelasan. Perintah Lilia tetap dengan nada tenang. Penjelasan. Penjelasan untuk apa? Sean mencibir sambil bertanya. Kalian sendiri yang lemah lalu kalah. Orang kalian berani-beraninya menyentuhku. Aku sudah cukup besar hati tidak mempermasalahkannya dengan kalian. Sekarang kamu justru minta penjelasan dariku. Lelucon apa itu? Apa kamu tidak mengerti kenapa dia ingin membunuhmu? Tanya Lilia dengan tawa dingin. Sean tersenyum sambil menggoyangkan gelas anggur. Aku tentu saja tidak tahu. Mungkin, kalau Dokter Lilia bersedia tidur denganku, aku bisa tahu jawabannya. Kamu kira dengan kemampuanmu bisa mengalahkan Second? Damar langsung tertawa dingin. Dengan perlahan dia melirik ke atas orang yang di atas, turunlah. Mendengar kata-kata Damar, Sean baru memperhatikan Damar. Sambil tersenyum licik dia mengatakan, aku sedang bicara dengan Dokter Lilia. Seenaknya saja kamu menyela. Setelah itu, dia melihat di kedua tangan Damar terdapat dua bilah pedang. Melihat pedang itu, matanya langsung terbelalak. Pembelah udara dan tak bernama. Kamu, Sring, belum selesai bicara. Suara pedang yang terhunus lebih dulu terdengar. Bersambung.